punya uang untuk membiayai perawatannya, dimana si Elisa dengan sangat santai dia bilang kalau saya sangatlah tajir, saya bisa saya bisa make it rain gitu ya, saya bisa membayar semua biaya perawatan Zara, tenang aja, saya itu tajir. Dia pura-pura suci, dia yang kayak aku itu belum pernah menikah dan aku itu adalah seorang wanita yang tajir dan sangat responsibel gitu ya. Tapi anyway, hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini aku mau membahas tentang kisah yang sangat menyedihkan yang dialami oleh seorang anak yang memiliki penyakit kanker yang bernama Zara Baker. Iya guys, sejak kecil dia memiliki penyakit kanker dan tidak cukup hanya dengan itu saja, dia juga memiliki figur ibu yang tidak aktif sehingga ketika ayahnya menikah lagi, dia mendapatkan ibu tiri yang sangat-sangat kejam. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu cerita lengkapnya, then make sure to keep on watching. By the way guys, nggak terasa ya, tahun 2020 sudah akan berakhir. Aku tahu banyak dari kamu yang merasa kalau tahun ini sangat-sangatlah sulit dan juga aneh, sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu punya pengalaman yang tidak terlupakan di tahun 2020, mau itu baik maupun buruk, tapi aku lebih ingin tuh di comment section itu semuanya positif ya, supaya orang-orang lain yang membacanya juga bakal ngerasa kalau oh ternyata tahun 2020 tidak seburuk yang aku bayangkan. So ya guys, make sure to comment memori indah kamu di tahun 2020, dan aku mau kasih kamu satu lagi alasan kenapa tahun 2020 tidaklah buruk. Penasaran? Well, jangan skip video ini ya, karena aku bakal kasih tahu kamu gimana cara menangin hadiah menarik dari Jet Express. Anyway, kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yuvi Panti aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Zara Claire Baker lahir pada tanggal 16 November 1999 di Waka Waka, New South Wales. Ketika Zara lahir, ibunya yang bernama Emily baru saja berusia 19 tahun. Sedangkan ayahnya si Adam sudah berusia kira-kira 25 tahun. Nah, sebelum Zara lahir, Emily dan Adam sudah tunangan ya. Tapi tampaknya sejak anak mereka lahir, hubungan mereka berubah. Iya guys, dimana beberapa minggu setelah Zara lahir, Emily dan Adam memutuskan untuk putus. Ditambah lagi, Emily memiliki penyakit postpartum depression, dimana ini membuat penderita merasa putus harapan, merasa tidak menjadi ibu yang baik, sampai tidak mau mengurus anaknya sendiri. Dimana karena itulah Adam memiliki hak asuh atas Zara sepenuhnya. Meskipun begitu, di 8 bulan pertama, Emily akan sering melihat Zara di rumah Adam dan berusaha untuk menjadi ibu yang baik gitu ya, meskipun karena dia memiliki postpartum depression itu cukup susah, dimana akhirnya Adam pun pindah ke Newcastle untuk tinggal bersama dengan orang tuanya. Dan di saat itulah Adam memutus kontak dengan Emily, dimana Emily tidak lagi menjenguk si Zara. Dan menurut aku sih ini bukanlah hal yang baik ya, karena menurut aku meskipun seorang ibu itu sakit, tapi anak itu bakal ingat gitu loh, dimana tetap aja menurut aku sih ya lebih baik kalau seseorang itu memiliki figur orang tua yang lengkap. Meskipun ibunya itu jarang jenguk dia, tapi tetap ada konsistensi untuk melihat dia, pastinya dia akan memiliki memori yang indah gitu loh, dimana dia bakal bilang kalau oh dulu pas aku usia 4 tahun ibu aku jenguk aku loh, dan meskipun ibu aku sakit tapi aku tetap merasa kalau ibu aku sayang sama aku. Berbeda dengan anak yang orang tuanya itu
pisah gitu, dan salah satu figur orang tua malah tidak lagi menjenguk anak tersebut. Dia akan merasa kalau mungkin nggak sih ayah aku nggak sayang sama aku makanya dia nggak lihat aku lagi, atau mungkin nggak sih ibu aku itu nggak sayang sama aku makanya dia nggak pernah ngelihat aku lagi. So ya guys, itulah personal opinion aku. Tapi tampaknya Zara tumbuh menjadi anak yang memiliki personality yang baik-baik saja ya. Dia tetap menjadi seorang anak perempuan yang baik. Ketika Zara berusia 4 tahun, mereka sekeluarga ya, kakek neneknya, ayahnya itu pindah ke sebuah kota kecil yang bernama Gairo, di mana di sana hanya ada populasi beberapa ratus orang saja dan kebanyakan dari mereka itu bekerja pabrik gula. Nah, tampaknya selama 1 tahun semuanya berjalan baik-baik saja sampai di tahun 2005 ketika Zara berusia 5 tahun, dia didiagnosa penyakit kanker tulang. Iya guys, kasihan sekali ya. Tapi untungnya Zara adalah seorang anak yang kuat meskipun kedua kakinya harus diamputasi dan dia harus pakai kaki prostetik, tapi dia tetap adalah seorang anak yang positif. Tidak hanya sampai di sana saja, nampaknya kanker Zara kambuh lagi, dimana akhirnya dia kehilangan indera pendengarannya dan dia harus pakai alat pendengar gitu ya setiap saat dia mau berkomunikasi dengan seseorang. Nah, karena Adam tinggal di kota kecil dan dia adalah seorang single parent, dia pun memutuskan untuk join satu virtual reality website ya, yang namanya itu adalah IMVU. Kalau misalnya kamu tahu apa itu IMVU, kalau misalnya kamu pernah join IMVU, make sure untuk komen di bawah ya. Basically itu adalah sebuah website yang mirip dengan Facebook, tapi bedanya adalah kamu tidak perlu taruh foto kamu sendiri. Kamu bisa buat avatar sesuka hati kamu. Kamu itu adalah seorang perempuan, kamu pingin buat avatar cowok juga bisa. Jadi IMVU ini dikenal sebagai virtual reality untuk dating maupun untuk networking, dimana setelah Adam mulai mencari teman di IMVU, dia bertemu dengan seorang pengguna IMVU yang bernama Gothic Fairy. Iya guys, jadi ketika Adam mulai chatting dengan Gothic Fairy, dia suka dengan Gothic dan Gothic juga tampaknya suka dengan Adam. Aku nggak tahu kenapa aku ngomong Gothic kayak Saskia Gothic gitu nggak sih, tapi anyway, di tahun 2008 Gothic Fairy pun terbang ke Australia untuk bertemu dengan Adam. Barulah kita tahu dari sana kalau nama asli Gothic Fairy adalah Elisa dan dia berusia 40 tahun. 9 tahun lebih tua daripada Adam, tapi tampaknya ini tidak membuat Adam berhenti jatuh cinta kepada Elisa, karena ketika mereka bertemu, mereka langsung memutuskan kalau oke, you know what, mendingan kita nikah aja gitu loh. Kayak mereka beneran jatuh cinta banget dan mereka tuh kayak beneran serius gitu loh hubungannya. Nah, di mana akhirnya di bulan Juli tahun 2008 mereka menikah. Elisa ini adalah seorang perempuan yang juga berasal dari Amerika, tepatnya di North Carolina, dan ketika keluarga Adam bertemu dengan Elisa, mereka punya firasat yang tidak baik ya tentang dia, nggak tahu apa gitu yang mereka nggak suka, tapi yang jelas tampaknya mereka memiliki alasan yang tepat gitu ya. Mereka memiliki firasat yang kuat. Mereka lalu pun cerita kepada Adam kalau kayaknya cewek ini tuh nggak bener deh, mending kamu pacarin dia lebih lama aja dulu, lihat aja dulu loh kayak perilaku aslinya tuh seperti apa. Kalau perlu kamu pergi aja dulu ke Amerika, lihat keluarganya tuh seperti apa. Tapi lagi-lagi Adam merasa kalau aku sudah berusia 31 tahun, aku cinta dengan dia, aku bisa membuat keputusan aku sendiri. Akhirnya mereka pun menikah. Karena Adam itu sudah memiliki Zara ya, anaknya, pastinya Elisa juga secara tidak langsung menikah dengan Adam dan Zara. Karena setelah mereka menikah, Elisa menyuruh Adam dan Zara untuk pindah ke Amerika bersama dengannya, dimana pada saat itulah keluarga Adam tanya kepada Elisa, di Australia ini kan perawatan rumah sakit itu kan gratis ya, dimana Zara itu memiliki penyakit kanker, sedangkan di Amerika perawatan rumah sakit sangat mahal, tidak ada asuransi yang gratis. Gimana dong kalau misalnya nanti dia di Amerika tiba-tiba sakit lagi gitu kan, apakah kalian punya uang untuk membiayai perawatannya? Dimana si Elisa dengan sangat santai dia bilang kalau saya sangatlah tajir, saya bisa saya bisa make it rain gitu ya, saya bisa membayar semua biaya perawatan Zara, tenang aja, saya tuh tajir. Dimana akhirnya karena mereka juga sudah menikah,
keluarga Adam tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dimana akhirnya di akhir tahun 2008, Zara, Adam, dan juga Alyssa pindah ke Amerika. Nah, satu hal yang tidak Adam ketahui dari istri barunya adalah ternyata secara legal Alyssa itu sudah menikah dong. Dan lebih parahnya, Adam itu bukanlah suami kedua, ketiga, keempat dong. Adam itu adalah suami ke-7. Iya guys, jadi sebelum Adam, Alyssa itu sudah menikah 6 kali. Kamu pernah ngerasa jealous gak sih? Kayak si Alyssa aja bisa nikah kayak 7 kali, kenapa aku masih jomblo gitu loh. Pas aku melihat foto Alyssa, I'm not trying to like judge gitu ya, tapi kayak wow gitu loh. Tapi anyway, kita nggak bisa judge. Ini adalah personal opinion aku. Buat kamu yang jomblo atau buat kamu yang belum nikah, tenang aja ya. Nikah itu gampang, cari cowok itu gampang, cari cewek itu gampang. Yang susahnya adalah mempertahankan pernikahan kamu. Kalau misalnya kamu menikah dengan orang yang tepat, pastinya gampang dong. Tapi kalau misalnya kamu seperti Alyssa, nikah 6 kali, gagal juga, buat apa? So, ya guys, itulah satu kebohongan besar Alyssa. Kebohongan besar lain Alyssa adalah dia itu bukanlah orang yang tajir. Iya guys, jadi dia itu tidak tajir. Selain tidak tajir, dia itu juga adalah seorang pembohong kompulsif. Dimana 80% dari apa yang dia ucapkan itu kebanyakan bohong dong. Lebih parahnya lagi, ya guys, jadi nampaknya banyak sekali ya data dari Alyssa itu semuanya bohong. Dan lebih parah lagi itu loh, karena pertama dia tuh sudah sering ditangkap polisi, dia tuh sering dipenjara karena dia memalsukan cek. Iya guys, jadi dia bakal tulis cek palsu, mencoba untuk mencairkan uang tersebut di bank. Kalau nggak, dia akan membayar dengan cek palsu. Makanya dia itu adalah seorang pembohong yang memang sudah besar-besaran gitu loh, sampai masuk ke penjara. Tapi pada saat dia bertemu dengan Adam, dia pura-pura suci, dia yang kayak aku itu belum pernah menikah dan aku itu adalah seorang wanita yang tajir dan sangat responsibel gitu ya. Tapi anyway, akhirnya mereka pun memulai hidup mereka di North Carolina, Amerika. Satu hal lagi yang membuat aku merasa kalau tampaknya Adam bukanlah orang yang paling bisa ngejudge karakter orang lain gitu ya. Dia itu ketika tiba di Amerika, bukannya dia apply visa kayak atau apply green card kayak, dia itu nggak apply apa-apa guys. Jadi ketika dia pindah ke Amerika bersama dengan Zara, mereka adalah imigran ilegal. Aku nggak tahu kenapa dia nggak apply aja 90 Day Fiancé gitu ya, karena kan keuangan mereka juga sangat tipis. Mereka bisa aja apply 90 Day Fiancé dan muncul di reality TV gitu loh, kenapa enggak gitu kan ya. Tapi anyway, pada saat mereka baru menikah tahun 2008, belum ada acara 90 Day Fiancé. So iya guys, pada saat Zara pindah di sana, dia pun masuk sekolah dan tampaknya dia memiliki hidup yang normal, tapi hanya beberapa bulan saja karena beberapa dari gurunya mulai melihat hal-hal janggal dari Zara, dimana pernah satu kali Zara kedapatan pipis di celana, padahal pada saat itu dia sudah berusia hampir 9 tahun, tapi dia masih pipis di celana. Dan biasanya itu adalah tanda kalau seseorang mengalami stres di rumah. Selain itu, Zara akan datang ke sekolah dan tubuhnya itu bakal banyak sekali biru-biru, seakan-akan antara ibunya atau ayahnya lah yang memukuli dia. Pernah satu kali ya, si Alyssa itu dipanggil ke sekolah untuk ditanyain gitu loh, kenapa di tubuh Zara itu ada biru-biru, dimana si Alyssa ya dengan sangat pede dia bilang kalau ya kan karena Zara itu kan dia pakai kaki prostetik ya, kaki palsu, makanya dia itu sering jatuh, dan karena dia sering jatuh makanya tubuhnya itu biru-biru. Tapi guru-guru Zara tidak percaya dengan Alyssa, sampai ada 2 guru Zara yang pergi ke rumah Zara untuk melihat keadaannya kayak secara spontan supaya mereka bisa mengumpulkan bukti kalau misalnya si Zara itu dipukul di rumah. Dimana Adam dan Alyssa merasa kalau kalian itu sudah kelewatan batas ya, ngapain kalian datang ke rumah kita untuk ngecek keadaan Zara? Emang kita adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab? Dimana akhirnya mereka pun bilang
bilang ke sekolah kalau kita akan homeschool Zara aja ya. Jadi mau nggak mau Zara pun berhenti sekolah. Dan baru saja Zara berhenti sekolah, mereka sekeluarga harus pindah. Kenapa? Karena Elisa dan Adam tidak bisa membayar uang sewa apartemen. Nah, akhirnya pun mereka pindah ke sebuah daerah yang jauh lebih kumuh ya, dimana mereka tinggal di trailer park. Dan kamu bisa lihat seperti inilah kira-kira rumah mereka. Dan tampaknya setelah Zara berhenti sekolah, dia di homeschool, which is like dia tuh nggak beneran di homeschool dong. Kamu lihat aja ibu tirinya itu yang kayak kejam banget gitu ya, mukulin dia lah pastinya. Kalau nggak gimana caranya dia tubuhnya itu ada biru-biru. So anyway, si Elisa pun mulai menjadi-jadi dan dia tuh sering sekali kedapatan sama tetangganya sedang marahin Zara gitu loh di depan publik. Jadi mereka kan sering jalan-jalan keluar rumah gitu kan. Nah, tangganya bakal sering dengar si Elisa itu jerit-jerit ke Zara bilang kalau kamu jalan cepetan lah, udahlah kamu gak usah pakai kaki prostetik kamu gitu loh, jalan lebih cepat lah kamu. Emang kamu rasa kalau kamu itu adalah anak yang baik ya? Jalan cepetan gitu. Kayak kamu bisa bayangin gak sih? Udah anak ini kehilangan kakinya gara-gara cancer, kamu malah marah-marah dia gitu. Dan tampaknya salah satu tetangga mereka itu panas gitu ya. Dia tuh sampai samperin si Elisa dan bilang, kok kamu kasar banget sih sama anak kamu sendiri? Dimana si Elisa malah mengancam tetangganya, bilang gak usah deh kamu urusin masalah pribadi kita gitu ya, mending kamu back off gitu. Dimana tampaknya tetangganya itu sangat peduli dengan Zara. Dia pun akhirnya melaporkan hal ini ke polisi, dimana polisi lalu melaporkan hal ini ke Departemen Layanan Perlindungan Anak. Dimana kalau misalnya kita lihat kan, ini akan berarti Zara itu akan diambil dari kedua orang tuanya dan akan ditempatkan di tempat yang lebih baik gitu kan ya. Kita bisa harap kalau Zara itu akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Mungkin aja dia bakal kembali ke sekolah dan sebagainya. Tapi sama seperti kasus Gabriel Hernandez, si Zara tidak mendapatkan perlindungan anak yang tepat karena pekerja sosial yang datang untuk melihat keadaan Zara itu dia datang sebanyak 4 kali ya. Dia itu beneran interview Elisa, dia interview Adam, dia interview Zara, tapi Zara tidak ngomong apa-apa gitu loh. Mungkin karena dia saking takut kalau dia ngadu ke pekerja sosial itu Elisa akan memukulnya atau akan melakukan hal-hal yang menyakitkan Zara. Makanya dia pun akhirnya diam-diam aja. Setelah pekerja sosial menganalisa keadaan Zara, tampaknya orang tua Zara itu sayang kok sama dia. Dan pada tanggal 6 Agustus 2010 kasus Zara Baker pun ditutup ya guys. Tampaknya sejak itulah penyiksaan yang didapatkan oleh Zara makin menjadi-jadi. Dan tampaknya meskipun mereka sudah tinggal di trailer park, mereka kembali tidak bisa membayar uang sewa. Dan akhirnya mereka pun pindah lagi ke sebuah daerah di North Carolina yang bernama Hickory, dimana di sanalah Zara terakhir tinggal. Iya guys, karena setelah itu kejadian yang sangat mengerikan terjadi kepada Zara. Tapi basically ketika 3 orang ini pindah ya ke rumah baru di Hickory, even tetangga mereka itu nggak tahu kalau Zara tinggal di sana. Saking Zara itu sama sekali tidak pernah keluar dari rumah. Kan si Elisa bilang kan kalau Zara itu di homeschool ya. Jadi ini adalah alasan yang sempurna dimana Zara itu tidak perlu keluar gitu loh tiap hari untuk ke sekolah ataupun untuk kemana-mana. Nah, dan nampaknya di sanalah dia kembali disiksa oleh, aku nggak tahu apakah si Adam itu menyiksa anak perempuannya atau enggak, tapi yang jelas Elisa sangat tidak suka dengan Zara. Nah, ketika mereka pindah di Hickory, tampaknya keuangan mereka semakin membaik ya, karena si Adam mendapatkan pekerjaan dari penyewa rumah mereka. Seorang laki-laki yang bernama Mark Coffey, dia juga adalah seorang businessman di bagian maintenance pohon. Aku nggak tahu itu tepatnya pekerjaan seperti apa, tapi setahu aku sih itu adalah sebuah perusahaan di mana mereka akan membantu untuk maintain pohon yang udah gede. Kalau misalnya udah menghalangi jalan atau gimana, mereka itu bakal bantu untuk tebang dan sebagainya. So iya guys, tampaknya keuangan mereka mulai membaik ya. Ditambah lagi Elisa itu diam-diam adalah seorang drug dealer ya guys. Dia jual obat-obatan, tapi basically itulah yang terjadi. Dan baru saja mereka tinggal di sana ya, tepatnya pada tanggal 9 Oktober jam 3:25 dini hari, polisi dan juga pemadam kebakaran dipanggil ke rumah Elisa dan juga
Adam. Kenapa? Karena Elisa telepon ke polisi bilang kalau tampaknya ranting-ranting di belakang rumah kami itu terbakar dan tolong dong kalian datang untuk padamin api tersebut. Nah, pemadam kebakaran pun datang. Ketika mereka sampai ke TKP, mereka rasa kalau ini apinya kecil aja ya, kayaknya nggak bahaya banget. Tapi anyway, mereka tetap padamin, dan karena ini adalah sesuatu yang cukup serem gitu ya, ada api gitu, ada kebakaran, polisi juga datang. Nah, ketika polisi sampai, mereka melihat ada yang aneh dengan mobil milik Adam dan juga Elisa, di mana mereka punya dua mobil. Nah, satu mobilnya itu di bagian pembersih kaca mereka ada satu note gitu loh yang tulis kalau Mr. Coffee, kamu suka kan memiliki kontrol? Sekarang siapa yang punya kontrol? Kami punya anak perempuan kamu. Kalau misalnya kamu masih ingin melihat anak perempuan kamu dalam keadaan hidup, kamu harus berikan kami 1 juta US dollar. Dan jangan memberitahukan ini kepada polisi. Dimana melihat itu, polisi pun langsung menghubungi Mark Coffee dan tanya kepada dia kalau apakah anak perempuan kamu itu hilang. Karena ada note ini gitu loh di rumah si Elisa dan Adam, dimana ketika Mark mengecek kamar anaknya masih dalam keadaan tertidur pulas. Dia pun bilang kalau enggak kok, kayak semua baik-baik aja. Mungkin itu adalah surat tebusan palsu. Tapi anyway, tampaknya semua berjalan baik-baik saja sampai pada jam 2 siang hari itu juga, dimana ketika Adam mengecek ke kamar Zara sudah tidak ada. Ya guys, jadi si Adam yang panik, dia pun langsung melaporkan ini kepada polisi, dimana polisi kembali datang mencoba untuk mengumpulkan bukti, menginterview tetangga. Kira-kira kalian ada melihat seorang anak seperti ini nggak sih? Apakah kalian melihat Zara atau enggak? Dimana pada saat itulah polisi menemukan kalau tetangga-tetangga Elisa dan Adam even nggak tahu kalau Zara tinggal di rumah tersebut. Iya guys, ini membuat polisi mencurigai Adam dan Elisa. Kenapa kalian tampaknya menyiksa anak kalian sendiri gitu loh? Ya pastinya siksa dong ya. Kamu nggak pernah bawa anak kamu keluar, even nggak pernah bawa dia tuh pergi main ke taman, padahal dia tuh masih kecil, masih sangat energinya tuh tinggi banget. Kenapa kalian sama sekali tidak pernah membawa dia jalan-jalan? Ditambah lagi, polisi menghubungkan surat tebusan palsu yang ditemukan di mobil Elisa dan Adam, dimana akhirnya mereka merasa kalau mungkin nggak sih ada seseorang yang menculik Zara, merasa kalau itu adalah anak Mark Coffee, tapi dia malah salah culik. Dan akhirnya polisi pun kembali mencoba untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi dari Elisa dan Adam, tapi mereka tidak mau ngomong gitu loh. Mereka kayak merasa kalau oh my god, anak kita itu diculik. Dan satu hal aneh yang membuat polisi makin curiga dengan Adam dan Elisa adalah si Adam bilang kalau aku itu terakhir kali lihat si Zara itu 15 hari yang lalu. Ini adalah hal yang normal di keluarga kita, dimana selama berminggu-minggu aku akan tidak melihat Zara karena aku sibuk kerja dari pagi sampai malam, dan orang yang menjaga si Zara full time adalah si Elisa. Nah, akhirnya polisi merasa kalau nggak boleh nih, kita harus bisa menginterogasi mereka secara personal gitu ya guys, satu-satu, dan membuat mereka takut. Dimana pada tanggal 12 Oktober si Elisa mengaku kalau sayalah yang menulis surat tebusan palsu itu. Iya guys, jadi kayak begitu polisi mendengar itu, polisi langsung yakin kalau pasti Elisa ada hubungannya. Mereka masih tidak tahu apakah Adam itu ada terkait dalam penculikan anaknya atau enggak, tapi yang jelas beberapa hari setelah Elisa mengaku tentang itu, polisi menemukan kaki prostetik milik Zara. Iya guys, cuma satu aja. Sedangkan Zara itu kan pakai sepasang ya, tapi polisi cuma menemukan sebelah kiri atau sebelah kanan aja. Dan polisi pun langsung memberitahukan bukti ini kepada Elisa, di mana mereka bilang tampaknya si Zara itu bukan diculik, melainkan dibunuh. Kalau misalnya kamu punya informasi, mendingan kamu kasih tahu kepada kita semua. Dan kalau kamu kasih tahu kami, kita nggak akan kasih kamu hukuman mati. Dimana akhirnya si Elisa
Elisa pun mengaku kalau ia pada tanggal 24 September 2010 tiba-tiba aja Zara berhenti bernafas, dan pada saat itu Adam tidak ada di rumah ya. Dan ketika saya melihat Zara sudah dalam keadaan meninggal, saya pun mencoba untuk memberikan dia CPR sebanyak 30 menit, tapi Zara tidak bangun-bangun juga. Saya pun langsung menelepon Adam menyuruh dia pulang, dimana ketika Adam melihat anaknya sudah meninggal, Adam menyuruh saya untuk bersembunyi di kamar mandi sementara dia akan menguburkan ataupun menghilangkan tubuh Zara. Satu hal yang sangat aneh ketika aku dengar ini ya, aku rasa kalau logikanya, kalau misalnya anak kamu itu tiba-tiba berhenti bernafas atau sakit atau kejang-kejang atau apalah, hal pertama yang bakal kamu lakuin adalah kamu akan telepon ambulans dong. Kalau misalnya kamu nggak ada hubungannya dengan kematian anak kamu kan. Nah, polisi pun merasa gitu, dan polisi pun sama sekali nggak percaya gitu loh sama testimoni dari Elisa. Ditambah lagi, polisi merasa kalau tampaknya Adam itu tidak ada hubungannya dengan kematian ataupun penculikan anaknya sama sekali. Tampaknya ini semua adalah pengakuan dari Elisa, dan tampaknya benar saja dong. Kenapa? Karena setelah polisi melacak seluruh bagian rumah Elisa dan Adam menggunakan anjing pelacak dan sebagainya, anjing pelacak tersebut menemukan bekas bagian manusia. Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya, tapi bekas bagian manusia, kayak bekas daging manusia gitu, di salah satu mobil Adam dan Elisa, dimana polisi pun langsung yakin kalau jangan-jangan tubuh Zara itu sudah dipotong gitu loh, kayak ukurannya kecil-kecil gitu. Dan benar saja polisi kembali bertanya kepada Elisa, apakah itu yang kamu lakukan? Apakah kamu membuang tubuh dengan cara dipotong-potong gitu kan? Dimana Elisa bilang kalau bukan aku, yang motong-motong itu adalah si Adam. Aku cuma ikutin dia di dalam mobil, dan kita tuh kayak buang tubuh Zara di berbagai tempat yang berbeda, yang kayak jauh-jauh gitu loh, supaya orang tidak bisa menemukan tubuhnya secara gampang. Dimana akhirnya mendengar itu, polisi pun langsung menyuruh Elisa dan juga Adam mengantar mereka gitu loh. Dimana sih kalian membuang tubuh Zara? Dan aku nggak tahu kenapa ya, tapi Adam nggak pernah bilang kalau aku tuh sama sekali nggak ada hubungannya dengan kematian anak aku gitu loh, meskipun polisi tidak bisa menghubungkan kematian Zara dengan Adam. Nah, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat yang jaraknya itu kira-kira 2 jam dari rumah Elisa, Adam dan juga Zara, di mana mereka mulai menemukan serpihan tubuh Zara. Dan setelah mereka identifikasi dengan DNA dan sebagainya, mereka yakin kalau benar saja tubuh Zara sudah dipotong-potong, dia itu sudah meninggal gitu loh. So iya guys, akhirnya Elisa pun langsung ditahan ya, dan Adam sendiri dia kan tuh kayak ditahan sebentar tapi bebas gitu loh, karena polisi merasa kalau dia itu tidak ada hubungannya. Dan di saat itulah si polisi pun bilang kepada Adam, kamu tahu nggak sih kalau kamu itu adalah suami ke-7, dan saat ini ya si Elisa itu secara teknikal masih menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aaron. Dimana saat itu Adam merasa kalau kayak, oh my god, aku kayak dibohongin ya, dan anak aku meninggal. Aku nggak tahu apakah dia benci dengan Elisa atau enggak, tapi yang jelas Elisa itu ditangkap, dia itu disidang, dan dia mendapatkan hukuman penjara 15 sampai 18 tahun saja. Iya guys, aku nggak tahu kenapa hukumannya itu rendah banget ya, mungkin karena dia sudah rela memberikan testimoninya, memberikan saksinya ke polisi, dimana akhirnya dia tuh tidak akan mendapatkan hukuman mati. So ya guys, sampai hari ini Elisa masih di penjara. Tapi serem banget gak sih kayak kamu lihat seorang wanita yang kamu temuin gitu ya di internet, ataupun laki-laki yang ketika kamu ketemu face to face kamu rasa kalau wow, mereka itu adalah orang yang baik-baik, tapi ternyata mereka memiliki history yang serem banget gitu loh. Kayak si Elisa tuh masih nikah gitu, kayak nggak tajir, dan dia tuh bukan masalah dia nggak tajir ya, tapi dia bohong tentang keuangannya. Itu yang bikin aku ngerasa kalau kayak wow, kok kamu bohong gitu loh. You know what I mean? Kalau misalnya kamu bukan orang yang berada, tapi kalau kamu tuh rajin, kalau kamu itu jujur, itu nggak ada salahnya gitu loh. Nggak ada orang yang bakal bilang kalau kamu itu adalah orang yang jahat. Satu hal yang polisi katakan ke media publik adalah tampaknya di tanggal 24 September tersebut Zara bukannya tiba-tiba berhenti bernafas, melainkan dibunuh oleh Elisa dengan benda yang berat ya. Karena ketika polisi mengecek kamar Zara, mereka menemukan butiran
darah kecil di atas tempat tidur Zara, dan tampaknya itu adalah cipratan darahnya gitu, kayak ada sebanyak 18 titik darah, dan polisi yakin kalau itulah cipratan yang terjadi ketika seseorang dipukul kepalanya dan kayak ada cipratan darah gitu loh. So iya guys, itulah akhir dari cerita ini. Tampaknya yang bisa kita pelajari lagi-lagi adalah kita harus selalu hati-hati dengan orang yang kita temui di internet, karena kita nggak tahu apa asal-usul mereka, dan sebelum kita menikah dan juga komit dengan seseorang, mendingan kita cek lagi gitu loh, kayak ulang, kita cek backgroundnya, kita cek dengan orang yang kenal dengan dia, kita tahu gitu loh resumenya itu dia tuh siapa gitu loh. Karena kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang di internet ya, dia bisa ngomong apa aja, kalau misalnya kita nggak double check ya kita bakal percaya-percaya aja, you know what I mean. So ya guys, kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, then make sure to thumbs up. Dan sekarang saat yang kita semua tunggu-tunggu adalah giveaway dari Z Express. Iya guys, sebelum aku kasih tahu giveaway-nya itu apa dan gimana cara kamu bisa menangin giveaway dari Z Express, aku mau kasih tahu kamu beberapa kelebihan dari jasa pengiriman ini. Oke, jadi kalau misalnya kamu tinggal di Jabodetabek, kamu bisa dapat pengiriman 1 hari yang harganya itu murah banget, yaitu cuma 15.000 aja, dan layanan tersebut namanya adalah XPS. Nah, selain itu, Z Express juga ada free pick up loh. Jadi dia bakal langsung datang ke rumah kamu untuk ambil paket kamu, dan juga kamu bisa download aplikasi Z Express ya untuk tracking dan memudahkan kamu ketika kamu ingin mengirim barang atau ingin menerima barang dari Z Express. Selain itu, satu hal yang aku suka banget dari Z Express adalah semua paket akan disemprot disinfektan supaya aman untuk penerima. Kece banget kan guys, dan juga higienis banget. Penting sekali untuk kita semua ya yang suka shopping dan suka terima paket untuk selalu menerima paket yang bersih dan juga higienis gitu lah ya, yang kayak tanpa ada bakterinya. Dan buat kamu yang ingin menangin giveaway mystery box dari Z Express, caranya tuh gampang banget. Kamu tinggal pantengin aja Instagram aku @yuvipan untuk cek posting lengkapnya. So ya guys, apalagi yang kamu tunggu, mendingan kamu cek sekarang di Instagram aku ya untuk cari tahu gimana sih bisa menangin mystery box dari Z Express ini, dan juga hadiahnya tuh kece-kece banget dong guys. Jadi kalau misalnya kamu ingin menangin hadiahnya, so ya guys, make sure untuk ikutan sekarang. Aku udah leave link Instagram aku di description box di bawah. Dan juga guys, buat kamu yang ingin jasa pengiriman murah dan cepat, kamu tinggal di Jabodetabek maupun seluruh kota di Indonesia, kamu bisa download aplikasi Z Express sekarang. Anyway guys, thank you so much for watching. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari Charlotte Tilbury. Ini adalah warna Penelope Pink, dan di atasnya itu aku pakai lipstick dari Revlon yang namanya itu adalah Living Lipstick warna Snapdragon. Anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing, and I will see you in my next video. Bye guys!